Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Mandesiani dengan NIM 250201017. Salam hormat saya kepada Ibu Linda selaku dosen pengantar bisnis. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis kontemporer. Sebagai pengantar, mari kita pahami apa itu bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer adalah jenis usaha yang berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital dan pemenuhan kebutuhan masyarakat modern. Di era digital saat ini, para pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus inovatif dan mampu beradaptasi dengan tren serta perilaku konsumen yang terus berubah. Pemanfaatan teknologi dan media digital menjadi pilar utama dalam meningkatkan strategi pemasaran serta pelayanan pelanggan agar tetap dapat bersaing di era modern. Secara umum, terdapat 5 ciri utama yang membedakan bisnis kontemporer dengan bisnis konvensional. Yang pertama adalah berbasis teknologi digital, di mana banyak kegiatan operasional seperti e-commerce dan digital marketing dilakukan secara online. Yang kedua adalah globalisasi pasar, yang memungkinkan perusahaan menjual produk atau jasanya ke berbagai negara tanpa batas geografis. Yang ketiga adalah inovasi yang cepat, di mana pelaku usaha harus terus menciptakan produk dan layanan baru agar tetap kompetitif di pasaran. Yang keempat adalah fokus pada pelanggan, yang menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas paling utama. Dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial perusahaan, yang menekankan bahwa bisnis tidak hanya mengejar profit, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial serta kelestarian lingkungan. Pilar penting yang menggerakkan ekosistem ini adalah perilaku bisnis, yaitu cara individu atau organisasi bertindak dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, baik dalam pengambilan keputusan internal maupun dalam menjalin hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Berdasarkan buku pengantar bisnis, tindakan di dunia usaha ini sangat dipengaruhi oleh nilai, sikap, dan budaya yang dianut. Perilaku ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perilaku etis dan perilaku tidak etis. Perilaku etis adalah tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan aturan hukum, seperti bersikap jujur kepada pelanggan, tidak melakukan penipuan, serta menghargai karyawan. Dan sebaliknya, perilaku tidak etis adalah tindakan yang melanggar norma atau hukum demi keuntungan sepihak, seperti manipulasi laporan keuangan, penipuan konsumen, hingga tindakan korupsi. Dan untuk membentengi perusahaan dari praktik curang tersebut, diperlukan adanya kode etik bisnis. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau pedoman moral yang mengatur perilaku individu atau organisasi agar kegiatan bisnis dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kode etik ini memiliki tujuan strategis untuk menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat, mengatur perilaku karyawan, mencegah praktik tidak etis, serta menjaga reputasi jangka panjang perusahaan. Dalam penerapannya, kode etik ditopang oleh 5 prinsip utama etika bisnis, yaitu kejujuran dalam menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen, kemudian ada keadilan dalam memperlakukan semua pihak secara setara, kemudian ada tanggung jawab terhadap semua keputusan bisnis, kemudian ada transparansi atau keterbukaan informasi, serta integritas yang mencerminkan konsistensi antara nilai, tindakan, dan juga keputusan. Dan selanjutnya, untuk melihat implementasi nyata dari teori-teori ini, mari kita lihat profil Florea Shop yang saya gunakan sebagai objek observasi. Florea Shop didirikan pada awal Januari 2024 dan berlokasi operasional di Perumahan Nusapuri, Gang Manggis. Mengikuti model bisnis kontemporer, Florea Shop bergerak sebagai toko kado dan bunga online dan saat ini murni beroperasi secara digital tanpa memiliki toko fisik atau offline store. Sebagai bisnis kreatif, Florea Shop sangat menonjol dalam melakukan inovasi produk.
Beberapa produk unggulan mereka antara lain adalah satin bouquet, Valentine box, acrylic gift, wedding stand, glass dome, fresh flowers berdasarkan pesanan khusus. Dari sudut pandang strategi bisnis modern, Florea Shop memiliki manajemen risiko yang sangat cerdas dalam menghadapi tantangan tradisional toko bunga konvensional. Umumnya, bunga segar memiliki risiko layu yang sangat tinggi, di mana inventory yang tidak terjual selama 3 hari akan menjadi kerugian total. Solusi kontemporer yang diambil oleh Florea Shop adalah memfokuskan 60% hingga 80% inventorinya pada preserved flowers atau bunga awetan. Strategi ini berhasil mengeliminasi biaya pengadaan pendingin atau chiller, sekaligus mengurangi limbah produk. Untuk pemerintahan bunga segar sendiri, Florea Shop menerapkan sistem buy order yang ketat, di mana mereka tidak menyetok bunga segar secara mandiri, tetapi pemilik baru akan membeli bunga segar ke penyuplai pada hari yang sama atau H- setelah adanya pesanan pasti dari pelanggan, sehingga biaya operasional berjalan sangat efisien. Dan selanjutnya, dalam hal pemasaran digital, Florea Shop mengkombinasi 2 platform utama. Mereka menggunakan Instagram sebagai portofolio resmi, dibantu dengan penggunaan Instagram ADS berkala yang ditargetkan khusus untuk area Bali guna menjangkau pembeli potensial. Transaksi kemudian dikerucutkan langsung melalui DM. Sementara itu, TikTok dimanfaatkan sebagai awareness engage untuk mengejar tren harian, musik viral, dan konten kreatif agar masuk ke halaman FYP. Proses pelayanan juga mengedepankan personalisasi melalui komunikasi insentif via DM dan sistem 100% video check untuk memastikan hasil akhir produk sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Menariknya, mereka juga menerapkan prinsip sirkular ekonomi atau upselling untuk berdampak baik pada lingkungan dan keuangan, yaitu dengan mendaur ulang sisa-sisa kardus bekas operasional menjadi struktur penyangga bagian dalam buket bunga, sehingga mampu memotong biaya material tanpa mengurangi estetika visual produk. Jika kita lihat berdasarkan perilaku bisnis nyata, pemilik Florea Shop selalu menunjukkan sikap responsif, komunikatif, dan sabar dalam mendengarkan preferensi konsumen yang detail. Mereka memiliki manajemen risiko yang realistis dengan sadar akan keterbatasan modal dan belum adanya fasilitas kulkas bunga, sehingga bijak mengalihkan fokus ke bunga awetan. Mereka juga menerapkan disiplin finansial yang ketat dengan memberlakukan sistem uang muka atau DP sebesar 25 hingga 50%, serta tegas memisahkan rekening uang pribadi dengan rekening operasional toko sejak awal berdiri. Penerapan etika bisnis di Florea Shop juga berjalan dengan sangat konsisten. Prinsip kejujuran diwujudkan dengan mengedukasi konsumen sejak awal bahwa produk handmade berbasis bunga alami tidak akan pernah 100% sama persis seperti foto referensi, serta jujur mengenai detail ukuran, jenis bahan, dan estimasi waktu pengerjaan. Prinsip keadilan diterapkan melalui pemberian diskon khusus untuk pembelian ulang atau repeat order, serta bonus hadiah gratis seperti coklat atau tambahan foto pada momen tertentu. Sementara prinsip tanggung jawab diwujudkan dengan menekan limbah kardus, menjaga kesehatan haruskan lewat sistem DP, serta mengirimkan video detail hasil akhir produk sebelum diserahkan ke kurir. Terakhir, prinsip integritas dijaga dengan konsisten memisahkan keuangan serta keberanian menerima pesanan darurat atau urgent order dengan tetap mempertahankan standar kualitas produk sesuai janji awal kepada pelanggan. Sebagai evaluasi bisnis, kekuatan utama Florea Shop terletak pada inovasi produk yang cepat, pemasaran digital yang aktif, dan pelayanan pelanggan yang sangat baik. Kelemahannya adalah belum memiliki toko fisik dan sistem operasional yang masih sangat sederhana. Namun, peluang bisnis ke depan sangat besar karena pasar kado estetik terus berkembang, meskipun tetap harus mewaspadai ancaman berupa persaingan harga, perubahan tren, dan stabilitas supplier. Visi jangka panjang Florea Shop adalah melakukan pengembangan usaha menjadi florist premium yang mapan melalui pembukaan toko fisik, peluasan pasar bunga segar, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta penguatan branding profesional. Kesimpulannya, Florea Shop merupakan contoh nyata dari usaha kreatif modern yang sukses menerapkan konsep bisnis kontemporer.
Melalui inovasi produk yang konsisten, strategi pemasaran digital yang efektif, pelayanan berkualitas, efisiensi operasional, dan komitmen pada etika bisnis, usaha ini memiliki prospek pertumbuhan yang sangat cerah untuk berkembang menjadi bisnis floris dan kado premium di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.